Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 107 Menyesal. Davin keluar dari kamar bersama dengan Hana. Di ruang tamu ini hanya ada Nia duduk di sofa memandang ponselnya. Dia sudah tidak melihat keberadaan Berliana di ruang tamu. Apa dia sudah pergi? Katanya dalam hati. Namun ia tidak berani untuk bertanya langsung kepada pengawal pribadi istrinya. Nia yang menyadari kedatangan Davin dan juga Hana dengan cepat beranjak dari duduknya. Wanita bertubuh tegap itu berdiri tidak jauh dari sofa yang tadi didudukinya. "Mbak Nia, dia mana?" tanya Hana memandang pengawal pribadinya. "Sudah pulang, Bu." Nia tersenyum tipis. Mula Hana membulat ketika mendengar ucapan pengawal pribadinya. Dia sangat senang ketika melihat Berliana yang tahu diri dan mau pergi tanpa harus diusir. Ternyata sulit bulu tahu diri juga ya, mau pulang tanpa diusir. Wajah Hana masih tampak kesal. Di saat kondisi seperti ini, ia harus sangat berhati-hati untuk berbicara. Bila tidak, maka Hana pasti akan salah paham. Pada akhirnya, Davin memilih untuk diam, tanpa menanggapi ucapan istrinya. Syukurlah dia pergi, padahal aku mengira kalau si buaya betina itu tidak mau pergi, batinnya. "Apa abang mau dibuatkan minum?" Hana baru teringat untuk menawarkan suaminya minum setelah bertengkar tadi di kamar. "Iya dek, saya dari tadi hausnya, tapi baru ditawarin sekarang." Davin majukan bibir bawahnya. Hana tertawa ketika melihat sikap suaminya yang sok manja. "Apa mau Hana yang buatin kopinya?" tanyanya. Davin menggelengkan kepalanya. "Nggak usah sayang, minta si Bibi aja." "Saya akan pesankan ke dapur, Bu," ucap Nia. "Iya Mbak Nia, terima kasih," jawab Hana yang tersenyum. Kini kondisi emosinya sudah kembali normal dan tidak marah-marah seperti tadi lagi. Setidaknya ia sudah merasa lega ketika melihat tingkat emosi Hana yang sudah stabil seperti ini. Air matanya seakan tidak mau berhenti mengalir. Sakit hanya itu yang dirasakannya. Hingga sampai saat ini hatinya merasa begitu sakit dan juga perih. Apa yang tadi dilihat oleh matanya masih terbayang jelas di pandangannya. "Mengapa kamu melakukan ini kepadaku? Mengapa kamu tega menunjukkan kemesraanmu di depanku? Apakah kamu begitu sangat marah terhadapku sehingga ingin aku cemburu? Tapi jujur Dav, aku sangat cemburu. Mengapa kamu tega membuat aku cemburu seperti ini?" Berliana tidak ada henti-hentinya bertanya sendiri. Sungguh tidak diduganya bahwa Davin akan melakukan hal ini kepadanya. "Mengapa aku baru benar-benar menyadari bahwa aku begitu sangat mencintaimu, Dav? Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tidak akan mungkin bisa sanggup melihat kau bersama dengannya." Berliana mengusap air matanya. "Kalau bukan karena wanita itu yang mengusirku, aku tidak akan mungkin mau pergi. Hanya sekedar menjadi pengawal pribadi saja, tapi dia sudah sangat sombong." Rasanya begitu sangat malu, sakit dan tidak terima ketika dirinya diperlakukan dengan tidak baik dan juga kasar oleh Nia yang merupakan pengawal pribadi Hana. Nia mintanya untuk pergi meninggalkan rumah, namun ia berkeras untuk tetap menunggu hingga Davin keluar. "Bila kamu kembali denganku, aku akan membuat perhitungan dengan pengawal pribadi yang sombong itu. Sehebat apa dia hingga berani sekali memperlakukan aku seperti ini?" Berliana tidak mungkin bisa melupakan bagaimana kasarnya Nia kepadanya. Tubuhnya diseret keluar dari rumah setelah Davin dan Hana masuk ke dalam kamar. Ia mencoba untuk menolak dan melawan, namun tenaga dimilikinya jauh kalah kuatnya dengan tenaga dimiliki Nia. Ketika sudah keluar pintu, sang bodyguard mendorongnya dengan kasar hingga terjatuh.
Sepatu high heel yang dipakainya membuat dirinya sulit menahan bobot tubuhnya hingga gampang oleng dan terjatuh. Sebagai seorang artis terkenal, diperlukan seperti ini tidak bisa diterimanya. Mengapa aku datang ke rumahnya? Mengapa aku tidak langsung menemui Davin? Berliana merasa menyesal dengan keputusan yang dilakukannya. Seharusnya yang ditemuinya adalah Davin dan menyelesaikan permasalahannya berdua. Namun, dengan sengaja ia datang ke rumah Hana hanya sekedar untuk membuktikan bahwa Davin mencintainya. Menyesal rasanya ketika mendengar nasihat dari mamanya yang menyuruhnya untuk datang langsung ke rumah Hana. Mengapa Davin bisa seperti itu dengan dia? Bahkan untuk makan saja, dia membayar wanita siluman itu. Mengapa dia begitu sangat bodoh? Apa dia tidak tahu bahwa wanita itu bukan mengandung anaknya? Aku harus mencari cara agar Davin bisa mengetahui tentang hal ini. Walau bagaimanapun, dia harus tahu bahwa Hana bukan mengandung anaknya. Berliana berharap setelah mengetahui hal ini dapat kembali kepadanya. Aku tidak akan pernah terima bila rumah itu jadi milik dia. Walau bagaimanapun, aku ingin rumah itu menjadi milikku. Tangisnya pecah ketika membayangkan kebahagiaan adik tirinya. Dia pulang dengan menaiki taksi online yang dipesannya dari aplikasi. Sudah sampai, Mbak, ujar supir taksi ketika mobil yang dikendarainya sudah berhenti di apartemen yang menjadi tempat tinggal Berliana. Berliana tidak menjawab ucapan supir taksi tersebut. Ia hanya diam dan kemudian turun dari mobil taksi. Kakiku sakit sekali. Berliana berjalan dengan terseok-seok. Kakinya terasa sangat sakit hingga sulit untuk menopang berat tubuhnya. Aku tidak akan melupakan apa yang dilakukan oleh pengawal itu. Karena dia, kakiku jadi sakit seperti ini. Apa mungkin kakiku keseleo? Berliana terus berjalan dengan merasa kakinya yang begitu sangat sakit ketika dipijakkan. Andaikan aku punya uang, aku akan bayar pengacara untuk menuntut dia. Tidak punya uang seperti ini terasa sangat menyedihkan. Berliana menangis ketika mengingat dirinya yang tidak memiliki uang seperti ini. Dulu ketika masih menjalin hubungan dengan Davin, tidak pernah dirasakannya kekurangan. Bahkan ia hidup mewah. Namun kini semua itu justru dinikmati adik tirinya. Masih terbayang olehnya, Davin begitu enaknya memberikan uang untuk adik tirinya. Malu sudah tidak dirasakannya. Ia terus saja menangis sambil berjalan di lobi apartemen. Rasanya begitu sangat lega ketika sampai di depan pintu lift. Berliana masuk ke dalam pintu lift dan menekan tombol menuju ke lantai atas yang berada di apartemennya. Mengapa hidupku jadi seperti ini? Ia berkata sendiri ketika berada di dalam lift. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.